menerima tim pengabdian masyarakat dari Kota Tinggi Medan. Juga kepada Bapak Ibu juga terima kasih khususnya kepada mahasiswa yang ikut serta pada acara pada pagi hari ini. Di sini kita mulai acara kita. Yang pertama kami silakan kepada Ketua Pengabdian memberikan kesempatan kata pada acara kita. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera semuanya. Yang terhormat anggota dari dan Wiwing Putri dan mitra kita itu anak dan yang paling kami sayangi mahasiswa kita, mahasiswa CE itu ada Ari, Tabris, dan Rivaldo. Nah, adapun tujuan kami ke sini mungkin yang pertama adalah kami minta maaf karena terlalu lama ya pelaksanaannya seperti ini, karena juga kondisi di kampus terlalu banyak kerjaan untuk kegiatan. Nah, susunan acara kita hari ini adalah mungkin saya menyampaikan maksud kami ke sini adalah bukan maksud yang lain adalah membantu UMKM. Ini adalah program dari kampus yang tujuannya itu adalah bagaimana cara menumbuhkan atau mengembangkan ekonomi masyarakat yang kreatif, yang ekonomi masyarakat yang kreatif. Ya, salah satunya seperti ini. Salah satunya adalah yang kami bantu dari segi keahlian kami. Keahlian kami adalah multidisiplin ilmu. Kalau kami mungkin ada 2 orang dari sini adalah di bidang teknologi informasi, dan Bu Orly ini adalah bidang bahasa dan Pak Mahfud adalah matematika. Jadi kami gabungkan bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan atau perkembangan daripada usaha masyarakat. Tujuan awalnya di sini adalah kami lihat dulu survei dulu kira-kira permasalahan apa yang ada di mitra. Setelah itu kita simpulkan apa yang bisa kami bantu menurut kemampuan atau keahlian masing-masing gitu ya. Nah, jadi kalau dari saya mungkin hanya mengarahkan tim-tim nanti semuanya dan mahasiswa. Setelah berikut itu nanti adalah dari Bu Wiwin mungkin paparkan yang melihat keadaannya sekarang seharusnya seperti apa yang mau dikembangkan ke depan supaya bisa bersaing ini Bu. Terus nanti dari Bu Orly itu adalah bahwa dia kan juga penelitian bahwa dengan bahasa yang tepat gitu kan, kayak misalkan yang kata-kata selebau aja bisa jadi booming ya kan, kata-kata bandit aja bisa booming gitu kan. Nah, jadi nanti mungkin dijelaskan sama Bu Orly. Yang berikutnya itu nanti adalah penjelasan penggunaan fitur bisnis aplikasi yang bisa dipakai, misalkan WA bisnis itu kan nanti langsung dipraktikkan sama anak kita itu mahasiswa di Palu, dan Instagramnya juga. Jadi boleh nanti diterapkan di kehidupan sehari-hari, di bisnisnya juga itu kan dipakai. Kalau misalkan ini aja udah capek kami, nanti kalau misalkan dilakukan lagi ya seperti itu, ya gimana kami menghandle-nya. Nah, itu yang kita butuhkan. Mungkin dengan cara yang seperti itu Bu Ana butuh SDM, dan itulah yang membuat nanti salah satunya Medan ini, negara kita ini pengangguran kurang. Itu tujuan kami sebenarnya. Jadi mengembangkan istilahnya, walaupun sebenarnya tujuan di sini adalah kami nggak bisa memberi duit cash, karena tujuannya tidak boleh memberi duit cash, tapi dalam bentuk produk barang kami kasihkan dari sini sementara itu adalah notebook yang bisa dipakai untuk pekerjaan sehari-hari bisnisnya, itu kan misalkan yang order tadi melalui WA mungkin kalau undangannya banyak, tapi bisa nanti dihubungkan dengan notebook, itu lebih gampang, lebih cepat prosesnya. Jadi ngolah-ngolah datanya itu ya, dan kami beli memang itu yang khusus untuk yang emak-emak. Jadi supaya bisa masukkan ke dalam kantong, mau dibawa kemana-mana juga lebih efektif, gitu ya kan. Mungkin dari saya itu saja, mohon maaf juga mungkin kedatangan kami ini agak hanya seperti ini ya kan. Nah, jadi hanya itu saja mungkin dari saya. Ya, saya
berantakan. masih mulut ke Iya. mulut ya kan ya. Terus memang biasanya ini produknya untuk apa ya? Untuk siapa? Untuk emak-emak, untuk konsumsi rumah tangga, atau tadi saya dengarkan ada reseller Iya. gitu. Berarti saat ini konsumennya itu bisnis reseller. Jadi Reseller sama masih reseller sama toko. Iya, jadi memang penting di awal untuk mengidentifikasi klien kita siapa. Jadi memang nanti arahnya kita fixing tuh. Jadi kalau misalnya reseller, nanti segala sesuatunya kita ciptakan itu misalnya tadi ketentuan-ketentuan itu. Nah, lebih dibantu nanti sama Ibu Oli bagaimana nanti untuk membuat kontrak ya kan untuk si penjualan daripada produk-produk ini gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa ecer ya Bu. bisa ecer itu untuk emak-emak rumah tangga, Untuk kita emak-emak. ecer. Emak-emak rumah tangga Iya. ya kan, itu juga sangat membantu ya makanan-makanan kayak gini ya Iya. kan Bu. Kalau misalnya ini kan tinggal kukus dan Iya. sehat gitu kan ya. Terus kalau nugget itu kan yang biasanya yang ada merek-mereknya itu kan banyak tepung ya. Itu banyak micin, kita tanpa micin. Nah itu tanpa micin dan komposisinya mungkin tepungnya lebih sedikit daripada daging Iya. sehingga lebih enak gitu kan Bu. Nah itulah, jadi identifikasi klien ini di awal. Jadi kalau untuk nanti target ke toko atau reseller bagaimana gitu kan. Nah untuk emak-emak ini juga treatmentnya bagaimana. Terus kan yang paling penting cari supplier. Iya kan? Jadi kan gimana cara dapetin bahan-bahan yang terbaik gitu. Apalagi kalau misalnya udang kan sensitif ya, gimana belanja di sini? Kalau segar langsung aja. Langsung aja ya, Pajak simpang limunnya lebih murah. simpang limun yang lebih Iya. murah ya kan. Karena dia jual ini ekonomi. Kami ekonomi. Enggak, maksudnya terlalu Harganya tidak tinggi, tidak seperti Iya. orang lain jual gitu. Karena pasar kita itu mulutnya itu bukan dari mana-mana gitu. Jadi kalangan mana aja masih bisa mengkonsumsi Tapi untuk saat ini reseller. masih reseller kan ya. Jadi kayak saya belum bisa beli langsung gitu ya. Bisa Bu. Oh, bisa Beli langsung ke beli ibu biji, tapi iya, ya, langsung tapi ke saya. ke tokonya kan kita nggak tahu Enggak, nih. iya. Ini punya ibu Ana nggak ya? Iya. Kita nggak tahu. Nah itu nanti ada ya Pak labeling itu Ada. sehingga nanti orang pun ketika kemana aja ke toko misalnya langsung tahu boleh beli yang frozen Bu Ana, Mama Ana gitu atau Mama frozen food gitu kan. Nah itu marketing yang sangat bagus juga sehingga orang bisa ingat. Nah kembali lagi ke supplier supaya nanti produknya itu tetap terjaga kualitasnya, udang-udangnya yang seger, walaupun seger tapi harganya murah karena diambil dari aja sana itu ya tadi simpang limun itu yang membuat produk ini juga aman. Tapi memang Harus saya sendiri langsung. daging ada juga daging ayam Oh iya, iya. ya kan Bagi sapi. Kalau ada kita itu ke bakso. iya ada juga bakso. Ada. Iya. Nah saya sampai sekarang di daging sapi pun masih bingung-bingung. Yang seger tuh yang gimana sih? Gitu. Karena kadang dibilang tonjol segar ini kak, segar ini semangat kali dia motongnya. Tahu sampai rumah Kalau yang enak. segar itu kan dia mesti merah dia dagingnya. Iya, ada merah juga sih tapi tetap aja Enggak, ini suka. enak gitu. Nah itu keahlian lah ya kan, keahlian seorang chef meramu gitu kan, memilih bahan itu makanya ada iklan. Tidak ada yang sebagus sentuhan seorang ibu gitu kan, si Titi Kamal ketika dia milih kecap gitu kan. Oh, iya. Iya, jadi memang itu, jadi sentuhannya Berbeda ya. Berbeda. Walaupun sama awak pun sentuh sama mama beda. beda. Kalau disuruh pilih cabai gitu beda, mama pasti ya. Nah, jadi ujung-ujungnya apa? Itu semua memberikan keunikan buat produk ini. Jadi kalau
apa ya, strategi marketing itu kalau dia nggak unik, satu dia itu murah. Nah dia mainnya di situ, dia murah. Jadi orang-orang murah tuh, kita coba gitu. Jadi banyak orang rame-rame ke situ. Atau dia unik, belum ada yang buat gitu. Nah kalau dari sisi keunikan sebetulnya masih tidak unik ya, karena kan Kalau kulit umum. unik. Kalau kulit unik, Iya. karena dia berwarna. Ya kita warna pun tidak memakai pewarna. Oh, oke. Nah, oke. Kita pakai sayur dan buah Oh, pewarnanya. jadi kulit dimsum. Iya. Oh, gitu. Jadi kulit dimsumnya nanti karena kan kayak gini kan nggak ada warna ya kan Bu? Kalau untuk Medan dulu pertama kali kulit warna itu saya yang buat. Dia lucu gitu ya nampaknya. Unik Gitu ya, Kalau kalau udah dari dikukus dia cantik gitu, menggugah selera gitu ya. Oke, jadi dari sisi keunikan dia masuknya. Tapi kalau yang ini memang banyak yang jual gitu ya. Jadi kita kecuali kalau kita memakai kulit ini baru warna-warni. Nah, cuman dia di kualitas. Jadi aspek dari produk ini bisa ini namanya mempunyai kemungkinan untuk berkembang lebih maju. Jadi nggak sekedar sampai sekarang. Kita tuh harapan kita gimana nanti supaya usaha Mama Frozen ini bisa lebih meningkat. Khususnya penjualan setiap bulan, omsetnya. Misalnya omsetnya 1 bulan tadinya 10 juta, mudah-mudahan setelah tim kami turun menjadi 50 juta. Gitu ya kan? Itu ada harapan, peningkatan. ada peningkatan, itu harapan kami. Karena juga nanti dampaknya untuk mengurangi pengangguran. Bilang kan negara kita juga akan membantu, dan kami juga sebagai dosen kan kami punya kewajiban untuk mengabdi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu terbantu. Gitu. Nah, jadi buat konsep branding yang efektif. Tadi konsepnya tadi sudah ada ini unik ya. Mungkin yang pertama di Medan, tapi nggak tahu sekarang sudah berkembang mungkin. Dan ini juga ada kita bilang ini mau micin, kemudian dia seger dan hal-hal itu yang harus kita bangun dalam brand. Jadi dari label, gitu, kelihatan, kemudian nanti penyampaian informasi itu dari media sosial. Dari media sosial nanti bisa juga dari influencer, ya kan? Nggak usah pakai influencer yang mahal-mahal, maksudnya mahasiswa yang mahasiswa juga bisa, gitu kan? Dia kayak kita kasih sampel gitu kan, cobain terus dia nanti nge-review, enak, beli weh, gitu kan, kayak gitu. Nah, penyampaian pesan-pesan itu perlu kita sampaikan kepada customer supaya mereka ingat dan mereka sadar bahwa produk kita ini berbeda dari produk-produk yang lain. Perlu kata-kata yang pas ya kan Kak? Iya, Jadi kata-kata. jangan kata-kata yang menurut kita yang biasa-biasa aja. Gimana supaya katanya unik? Ada satu statement dari produk ibu, Ibu Ana. Apa Harus itu konsisten yang ya? harus dipikirkan? Konsisten, harus terusan. Iya itu ya memang gampang-gampang susah sih mencari tema gitu kan. Tapi nanti labelnya udah kan Pak, logo dan segala macam. Udah kemarin udah kita share Ya. Nah kalau tadi kan Ibu saya lihat gunakan Facebook, ya itu media sosial salah satu, tapi masih ke Ibu Ana ya, belum ada brandingnya. Jadi nanti brandingnya kita buat satu akun Facebook, satu akun Instagram, ya kan. Kemudian kalau bisa ada TikToknya, kalau bisa nanti lagi ada Shopee-nya, kalau udah ada SDM-nya gitu kan, bisa handle di beberapa platform shopping gitu ya kan yang ada di Indonesia gitu. Karena Shopee kan udah ada juga dan Lazada. Nah nanti kalau misalnya mau membantu untuk lebih membuat ini meningkat lagi, misalnya nggak skala Medan lagi tapi skala nasional ya, udah sampai ke Indonesia, maka kita bisa pakai bantuan Google. Nanti kita bisa ambil tenaga ahli untuk bagaimana supaya ketika orang cari frozen di Google itu produk itu yang paling pertama muncul. Nah itu mungkin step selanjutnya berikutnya, mudah-mudahan ada di tahun depan ya Pak Jun, kita bisa melangkah ke situ. Tetap nanti kita jalin komunikasi dan kita monitoring progres gimana usahanya Bu Ana.
ya. Jadi beberapa platform online harus kita gunakan. Kemudian tadi sudah tepat juga ada reseller, itu sudah tepat Bu. Jadi Bu Ana nggak capek lagi memarketingkan, udah ada orang lain yang bisa juga memarketingkan dan membantu menjual ini, ya kan? Nah, oke, ya. Jadi itu mungkin dari sisi marketing Bu Ana, lebih dan kurang mungkin kita bisa sama-sama belajar nanti lewat berjalannya waktu, ya. Nanti akan dibantu juga ada WhatsApp bisnis. Jadi kalau saya bikin iklan, ya ada bikin iklan, semua sudah ada di iklan. Tapi ditanya berapa per bulan Bu? Itu nanti yang nanya 100 orang, padahal semua udah dibuat di situ. Iya Pak. Jadi malas membaca, budaya malas membaca itu di Indonesia masih sangat tinggi. Jadi dengan adanya WhatsApp bisnis account ini, nanti Ibu nggak perlu lagi menjawab hal-hal seperti itu. Jadi udah yang pertanyaan yang udah high level, yang udah lebih tersedat berapa per bulan atau berapa per pieces, bisa beli ini, bisa beli 12, berapa gini enggak. Jadi dengan adanya WhatsApp bisnis itu ya Pak ya, bisa dihandle di situ ya Pak. Jadi kalau selama ini kan dia dia hanya WhatsApp biasa. Jadi kita Sebenarnya kalau harus dia manual. berbisnis kayak gitu kan harus WhatsApp yang bisnis. Iya. Ketika dia pun nggak aktif, ada yang jawab. Ada yang jawab. Kan itu kalau misalnya ini kan nanti kalau di Facebook nggak aktif, coba yang mana nggak ya? bisa terus dicek. WA kan dia lagi goreng-goreng di sana nggak dibaca. Iya. Iya, jadi itulah mungkin dari saya. Saya kembalikan ke Pak Junsin ya. Oke. Iya langsung ya. Aplikasi. Iya. Soalnya boleh dimungkin sama bisnis. Boleh. Kalau misalnya ada logo lagi buat profil. Nah, ini bedanya WA sama WA biasa itu biar tahu gitu.